tak kandani. Lebih baik kamu punya hati bersih walaupun dibungkus dengan baju yang kotor daripada bajumu bersih tapi hatimu. Betul? Sama halnya sekarang banyak korupsi, koruptor. Saya bilang, lebih baik tanganmu kotor tapi pendapatanmu bersih daripada tanganmu bersih pendapatanmu kotor. Makanya satu keliling Indonesia Pak, rata-rata di Indonesia itu problemnya satu yang paling berat, jalan bosok. Itu di mana-mana, Cilacap padat. Problemnya itu, kok ngecek faktanya ya? Itulah bedanya daerah sama Jakarta. Kalau daerah banyak jalan berlubang, kalau Jakarta banyak lubang berjalan. Kalau daerah banyak jalan berlubang, problemnya karena nggak ada anggaran. Kalau lubang berjalan menghabiskan anggaran. Loh, saya keliling ke Kalimantan, Sumatera pada Pak jalannya bosok. Sopir saya bilang begini, ini yang rusak jalan itu Mbak, itu mobil truk, bis, tronton, dan lain-lain. Mobil-mobil besar. Saya bilang kamu salah. Yang merusak jalan itu bukan mobil besar, bukan truk, bukan tronton, tetapi mobil mewah. Kok bisa? Ya. Karena anggaran yang seharusnya digunakan untuk membangun jalan malah dikorupsi oleh oknum pejabat untuk beli mobil ini. Loh, gak bahaya tak? Hurra! Cah kendel. Hurra! Bahaya itu kamu malam Jumat gak punya istri bikin status malam sunah Rasul. Iya! Goblok teman. Azmi. Oh mendadak, aman. Kayaknya bojone khilaf ya. Kayaknya dipelet kalau Asmi ya. Semoga bojone Asmi cepat matang. Kembar anak 15. Oke, jadi kalau orang tua aja sio-sio le, karena orang tua itu bagaimanapun walaupun mereka tidak fasih tapi keren. Ya cuman kadang-kadang itu mindset orang tua itu perlu dirubah. Anak-anak kecil gak boleh ke masjid, itu banyak Pak. Terus begini loh Pak, takmir masjid itu sebenarnya bukan ngatur, tapi melayani. Mindset itu perlu dirubah. Kadang-kadang kita itu kan jadi takmir, sing ngatur aku. Salah. Takmir itu memakmurkan, berarti melayani, bukan ngatur. Lah mindset kita itu kadang-kadang kalau pegang masjid itu ngatur, bukan melayani. Betul? Jadi takmir itu melayani, bukan ngatur. Buka aja takmir, ya kayak kemarin saya di Gresik Pak, saya mau masuk ke toilet, dikunci semua Pak. Ini hanya dibuka jam sholat tok. Ya kalau begini caranya ya pantas saja SPBU itu lebih ramai dibandingkan masjid. Karena SPBU WC-nya 24 jam, di masjid dibatasi. Lah nanti kalau cuma ke WC nggak sholat kan rugi Gus. Goblokmu, nadai silet ngising kok rugi nih. Wih pahala goblok. Wong buang hajat kok rugi gitu. Kayak orang dilarang tidur di masjid. Kenapa? Nanti kalau sholat subuh nggak bangun gimana? Ora apa-apa. Kalau subuh nggak bangun sekalian disolatkan. Repot amat. Pakai digawe gampang mawon ini. Gus, masjid harus dikunci, khawatir nanti ada maling masuk. Saya malah bersyukur, maling saja mau ke masjid. Masa kamu enggak? Berarti kamu kalah sama maling. Lu coba ngerti berawal dari nyolong dapat hidayah. Mindsetnya harus positif saja nih. Kayak saya dihapusi, gua kalau saya bilang bah dihapusi wong, ora dihapusi. Kuwi carane Gusti Allah gawe sugih awake dhewe. Karena Allah itu harus punya alasan mau nambah saya rezeki. Alasannya apa? Karena saya ditipu sama orang. Kan ngono. Mau salahnya siji, Gus. Saya itu paling gak suka. Kalau kita itu dikasih ujian sama Allah selalu membandingkannya dengan Kanjeng Nabi. Ora apa-apa aku dimusuhi, Kanjeng Nabi dimusuhi. Ya beda. Kalau Nabi itu dimusuhi, Nabi mesti benar, musuhnya mesti salah. Kalau kita yang dimusuhi, kita bisa benar, kita bisa salah. Oh coba banding-banding, ya beda. Maka disitulah sebenarnya kerennya Allah itu mendesain Kanjeng Nabi, Pak. Nabi Muhammad itu ketika dikatakan
Ana basarun mislukum yang kemudian ditafsirkan Muhammadun basarun lakal basar. Itu menunjukkan apa? Nabi Muhammad itu hebat bukan karena tingginya mukjizat, tapi karena bagusnya akhlak. Karena kalau mukjizat itu nggak bisa dicontoh, kalau akhlak bisa dicontoh. Makanya sisi-sisi kemanusiaan Nabi itu diperlihatkan. Bagaimana cara Nabi makan. Bahkan Nabi kadang-kadang makan di depan rumah sambil ngangkat kaki. Supaya orang tahu bahwa Nabi itu kalau nggak makan juga lapar. Supaya nggak salah kejadian kayak Nabi Isa. Nabi Isa itu besok diaudit sama Allah. Karena salah kejadian, Pak. Nabi yang seharusnya ngajak umat nyembah Allah, karena Nabi Isa itu terlalu sakti, akhirnya malah disembah sama umat. Lah Nabi Muhammad itu didesain, Pak. Itu mujizatnya biasa-biasa saja, tapi akhlaknya istimewa. Maka Muhammadun basarun lakal basar. Mangane kelihatan, tidurnya kelihatan. Neng bedone wong Cilacap karo Kanjeng Nabi siji. Nabi Muhammad tuh makannya sedikit, tidurnya sedikit. Kalau orang Cilacap sedikit-sedikit makan, sedikit-sedikit tidur. Contohnya Azmi. Ora apa-apa 600.000. Oh jelek dolar. Kan kamu ya dolar, dodone melar kan. Masya Allah, sallu ala Nabi Muhammad. Sebalik motivasi bocah-bocah ini kemana ya? Apa bubar wae pengajian ya bubari? Sampai jam berapa? Nanti esok. Cangkem. Alhamdulillah. Ini Pak ngaji cara NU ngoten iki, Pak. Saya sekali lagi menekankan niku, Gus. Wa ma nursilul mursalina illa mubasysirina wa mundzirin. Yang perlu kita tekankan dalam dakwah itu sekarang mubasir. Tapi seneng mawon. Sing penting ojo maksiat. Mila. Gus, umpama ibu-ibu Cilacap tuh ngaji berangkat jam 7 pulang jam 12. Belas enggak paham, Gus. Apakah ada manfaatnya? Oh, no. Apa manfaatnya? Minimal kebaikan untuk suamimu di rumah. Karena selama kamu tinggal ngaji, Bu, suamimu lepas dari penderitaan. Pokoknya wong NU ki wonten niku, Pak. Wong NU ki ngajine santai mawon. Pokoknya mubasir karena yasiru wala tuasir, basiru wala tunafir. Tiga W enteng mawon. Wong nyontane sahabatnya Kanjeng Nabi mlebu surga dengan tersenyum nggih wonten namine Nuaiman. Oh, mau gawe seneng karo Kanjeng Nabi. Lah kula lagi mikir ngeten, Nuaiman kuwi mlebu surga mergo iso gawe seneng Kanjeng Nabi. Kula napa kok ketemu jenengan niku kula gawe seneng, soalnya jenengan umatnya Kanjeng Nabi. Padahal Kanjeng Nabi niku sing paling ditresnani umate. Buktine mau meninggal yang dipanggil umati. Padha karo kiai-kiai sing nyalek, orang mati wis nyeluk umati, aku nyalek umati. Coblos aku umati. Sebalik teng tema wau, membangun generasi nggih. Jadi cak nom-nomi santai wele, tetaplah terlihat penting meskipun tidak berguna ya. Lah, kula bolak cerita toh, kula dilamar kali kiai niku nggih, balik-balik niku. Kula tolak. Soalnya kula niku mikir ngeten ketika membangun generasi. Kalau saya punya mertua yang hebat, kok saya nggak bisa hebat, Pak? Orang kan mengatakan gobloke Miftah, duwe mertua hebat kok mantune ra iso hebat. Tapi kok kula nganti hebat, orang yang mengatakan, yo pantes hebat, Miftah kae hebat, wong maratuane wong hebat. Ora ana penake blas, Gus. Makanya waktu saya berdoa, ya Allah, kula golek maratua sing biasa-biasa mawon, bila perlu gampang tak hapusi ya Allah. Amin. Ternyata kabul, Pak. Mertuaku gampang tak hapusi, Pak. Begitu aku menikah mau 5, madep mantep mangan melu maratua. Anaknya sudah hapusi ya. Pokoknya kalau dua anak biasa-biasa mohon itu bagaimana saya membangun generasi dengan cara saya. Malah akhirnya M10 madep mantep mangan melu maratua moring-moring menantu meneng mawon. Akhirnya M15 madep mantep mangan melu maratua moring-moring menantu meneng mawon, maratua mati menantu melu marisi.
Para tuaku jawab, M1 napa Pak? Matamu. Oke. Kita bangun iku nyuwun saya. Nah, tapi saya punya keyakinan ngeten waktu itu. Wal ismu minhu mu'rabun wa mabniun. Imam Malik Al-Andalusi. Ini membangun generasi, Pak. Supaya kita itu, anak-anak kita itu lebih optimis menatap masa depan. Santri. Santri. Kita duit 1.500.000 malah turu mata. Tangi malah demok kredit baik kayak gini. Santri itu S-nya salikun ilal akhirah. Pokoknya tujuannya akhirat. Betul? Lah nanti dunyane piye Gus? Gampang. Kowe tuku gorengan mesti entuk lombok, tuku lombok ora mesti entuk gorengan. Kowe ngejar akhirat oleh donya, ngejar donya ora entuk akhirat. Santai wele. Sok santri hari ini orang kaya masa depan. Amin. Santri gak bisa jadi apa-apa Gus, modalnya cuma sarung. Jangan lihat sarungnya tapi lihatlah ilmunya goblok. Di sini paling cilik kayak Asmi. Asmi. Salikun ilal akhirah. Kemudian A-nya apa? Anibun ilallah. Semuanya dikembalikan kepada Allah. N-nya apa? Naibun anil masyayikh. Murid hari ini guru masa depan. Amin. T-nya apa? Tarikul ma'asi. Santri itu sebisa mungkin meninggalkan maksiat. Ro-nya apa? R-nya rohibun fil khairat. Santri itu harus mencintai kebaikan. I-nya apa? Iqla'i kalimatillah. Selalu meninggikan kalimat-kalimatnya Allah. Santri gak bisa jadi apa-apa. Siapa yang bilang? Santri bisa jadi presiden. Contohnya Gus Dur. Santri bisa jadi wakil presiden Kiai Maruf. Santri bisa jadi gubernur Bu Khofifah. Santri bisa jadi wakil gubernur Gus Yasin. Bisa apa coba? Santri bisa jadi orang kaya Kiai Asep. Santri bisa jadi orang viral. Siapa? Terima kasih. Optimis. Nah, apa bedanya orang optimis sama orang pesimis? Orang optimis itu melihat peluang dalam masalah. Orang pesimis melihat masalah dalam peluang. Lah, santri harus optimis nih, melihat masalah dalam peluang. Bagi orang lain telembok masalah, bagi saya peluang. Orang lain masalah, bagi saya peluang. Maka dikatakan oleh Imam Malik Al-Andalusi, wal ismu minhu mu'rabun wa mabniun. Karakter orang sukses itu harus mu'rab, bukan mabni. Apa bedanya mu'rab dan mabni? Mu'rab itu dinamis, mabni itu statis. Kalau mau jadi orang besar, dinamis. Jadilah imam, tidak hanya sekedar makmum. Jadilah trendsetter, tidak hanya follower. Jadilah yang diikuti, tidak hanya sekedar mengikuti. Jadilah problem solver, tidak hanya troublemaker. Itu baru keren. Santri hari ini. Apalagi kamu Quran. Orang gak ada lawan.